Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Matematika Angkatan 2024, Bapak Mas Duki Zakaria SPD MPD. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Baik, jadi hari ini sampai beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. Penjelasan ini benar-benar rinci sekali dan akan sangat berguna untuk kita implementasikan ketika kita ingin membuat sebuah tulisan. Mungkin buat teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu ejaan dan penggunaan tanda baca yang benar. Nah, inilah presentasi kelompok 7 yang akan kami jadikan sharing session untuk kalian semua, biar kalian gak salah dalam penulisan lagi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Ada saya sendiri, Jenisa Hesa Putri sebagai moderator. Ada Dinda Alotandibuna. Halo. Cynthia Kanayaping. Dan Naila Ramadan. Langsung saja kita masuk ke presentasi dari kelompok kami dengan judul memperkuat penulisan, penggunaan ejaan, tanda baca, dan singkatan secara akurat. Yang baik dan benar merupakan fondasi penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Aturan ejaan yang tertuang dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan penulisan bahasa kita. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kesalahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap ejaan yang disempurnakan. Bisa juga dikarenakan pengaruh bahasa asing dan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kelompok kami merumuskan beberapa masalah untuk dibahas dalam presentasi ini. Dan dari rumusan-rumusan masalah tadi, kami mengambil tujuan dari presentasi ini antara lain untuk mengetahui sejarah ejaan, untuk mengetahui fungsi ejaan, mengetahui cara penggunaan ejaan, cara penggunaan tanda baca, cara memisahkan kata, dan cara menggunakan singkatan dan akronim yang benar. Langsung saja kita ke materi inti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan ini bersama Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Lalu setelah itu dilakukanlah penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938 dilakukanlah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di kota Solo. Dan pada kongres tersebut disarankan agar ejaan bahasa Indonesia tersebut lebih diinternasionalkan. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Swandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947, pemerintah memperkenalkan ejaan yang baru yaitu ejaan Swandi yang menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan awal menuju penyederhanaan lebih lanjut dalam penulisan bahasa Indonesia. Perubahan utama termasuk penghapusan penggunaan huruf OE dan DJ yang digantikan dengan huruf U dan J, serta penyeragaman penulisan kata-kata serapan. Akan tetapi, ejaan ini gagal diresmikan karena terbenturnya biaya yang sangat besar untuk perombakan mesin ketik yang ada di Indonesia pada zaman itu. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Prujino dan Elvianus Katopo. Meskipun patokan ejaan baru telah dirumuskan pada tahun 1957, ejaan tersebut belum diberlakukan secara resmi. Konsep ejaan pembaharuan mencakup penyederhanaan huruf gabungan konsonan menjadi huruf tunggal. Nah, berikut adalah contoh-contoh penyederhanaan huruf gabungan konsonan yang menjadi huruf tunggal. Contohnya seperti gabungan konsonan DJ yang diubah menjadi J, konsonan TJ yang diubah menjadi TS, NG yang diubah menjadi N, NJ yang diubah menjadi N, dan SJ yang diubah menjadi S. Selain itu, gabungan vokal atau diftong seperti AI, AU, dan OI ditulis berdasarkan pelafalannya menjadi I,
au, dan oi. Yang keempat ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali digagal berlakukan. Selanjutnya adalah ejaan Bahasa Indonesia LBK. Ejaan Bahasa Indonesia LBK adalah ejaan Bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967 sebagai kelanjutan dari ejaan Melindo. Meskipun mirip dengan EYD atau ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, ejaan ini memiliki perbedaan pada perincian-perincian kaidah. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton Murdado Mulyono berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Sarino Mangun Pranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 062/67 pada tahun 1967. Dan yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga tahun 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Dengan adanya ejaan yang baku, bahasa kita menjadi lebih teratur, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEBI. Pembakuan melalui ejaan bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian dan keindahan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi ejaan sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dengan adanya ejaan, kosakata yang kita tulis dapat lebih mudah dipahami. Contohnya seperti saya menerima hadiah dari teman. Dengan adanya ejaan penulisan yang benar, kosakata menjadi saya menerima hadiah dari teman dengan adanya imbuhan me tadi. Kemudian peristilahan itu adalah kumpulan kata atau frasa khusus yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan profesi tertentu untuk mengungkapkan sebuah konsep menggunakan sifat yang khas. Istilah-istilah yang dipilih dengan cermat agar memiliki makna yang jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ejaan dalam peristilahan sangat penting karena membantu kita untuk membedakan makna, menjaga konsistensi, memudahkan pencarian informasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kata asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, ejaan berperan dalam menyesuaikan penulisan kata tersebut agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses ini juga membantu untuk menjaga kemurnian bahasa Indonesia dan mencegah pencampuran yang berlebihan terhadap bahasa asing. Kata-kata asing biasanya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia mengalami adaptasi agar dapat ditulis dan dibaca dengan benar. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan dapat membantu dalam memahami informasi lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu penggunaan ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat dengan EYD, dan ada beberapa aturan tambahan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEBI. Berikut ini penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada penggunaan huruf.
Penggunaan huruf itu ada huruf abjad. Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki 26 huruf abjad. Kemudian huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan, yaitu 21 huruf yang tidak memuat huruf vokal. Contohnya seperti B, D, E, F. Kemudian ada gabungan huruf vokal, yaitu monoftong dan diftong. Huruf monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf E dan U yang dilafalkan E. Terus kemudian diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Terus gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu menginput KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi. Contohnya seperti musyawarah. Kalau KH itu khusus, kayak gitulah. Terus lanjut huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar biasanya ini muncul di awal kalimat, nama orang, terus juga nama agama, nama gelar, rumus juga menggunakan huruf kapital untuk di awal. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga yang ada di dalam daftar pustaka. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian keterangan seperti bab dan subbab. Lanjut, ada penulisan kata. Kata dasar adalah bentuk paling sederhana dari sebuah kata yang memiliki awalan dan akhiran atau imbuhan lain. Kata dasar merupakan unit terkecil yang memiliki makna. Contohnya seperti rumah, kantor, itu satu merupakan kata dasar. Kemudian ada kata turunan. Kata yang terbentuk dari kata dasar dengan penambahan imbuhan. Seperti contohnya lukisan, ada an-nya di belakangnya, terus ada kemauan, kata dasarnya mau. Jadi kata turunannya ada ke sama an. Terus pemenggalan kata. Proses membagi kata menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pembaca atau penulis, terutama saat kata tersebut harus dipindahkan di akhir baris. Ini biasanya itu kayak pembagian huruf harus dengan benar. Contohnya bu dengan ah. Itu kalau kita mau menggal katanya jangan di bu a-nya tapi di bu dan ah. Selanjutnya, kata depan. Jenis kata yang diletakkan selalu di depan kata atau kata ganti benda. Kata depan berfungsi untuk menghubungkan kata benda tersebut dengan kata lain dalam kalimat seperti kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan. Itu biasanya kayak kata di, ke, dan dari. Seperti contohnya di mana dia sekarang, atau ia keluar dari mana. Darinya itu yang termasuk kata depan. Terus partikel. Kata atau elemen yang tidak tergolong sebagai kata benda, kata kerja, atau kata sifat tetapi berfungsi memberikan nuansa atau makna tambahan dalam kalimat. Partikel itu dia adalah kah dan tah. Biasanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, seperti bacalah, apakah, itu ditulisnya serangkai. Ada juga partikel pun dan per yang biasanya ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Seperti apapun, itu punnya biasanya terpisah. Namun ada juga kata pun yang ditulis serangkai karena merupakan bagian dari kata penghubung.
Jadi ada yang kalau penggunaan kata pun biasanya dia ada yang digabung, ada yang dipisah untuk penggunaannya. Kemudian ada singkatan, bentuk ringkas dari suatu kata atau frasa yang dihasilkan dengan mengurangi sebagian huruf atau menggunakan huruf pertama dari kata-kata yang membentuk frasa tersebut. Seperti nama, gelar, sapaan, pangkat, diikuti di setiap unsur singkatan. Kayak SPD itu kan singkatan tuh. Nanti itu bakal dibahas sama Pink. Itu materinya Pink. Ada angka dan bilangan. Penggunaan angka dan bilangan dalam tulisan sangatlah penting untuk menyampaikan informasi secara jelas. Penulisan angka biasanya digunakan untuk menomori bagian-bagian tertentu. Kayak misalkan kalian mau bikin ini nih, nanti nomor satunya apa, bla bla bla, nomor 2 biar terurut. Kata gantiku, kau, ku, dan nya, kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa nomina agar tidak berulang-ulang. Ditulis serangkai dan kata mengikutinya, dengan kata yang mengikutinya. Misalnya kamarku, rumahku, gitu lah. Yang terakhir kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya sang adik itu sangnya dipisah dengan kata adik, jadi nggak tersambung. Tapi biasanya untuk kata sang itu ditulis huruf kapital ketika terdapat unsur nama Tuhan di depannya. Jadi seperti penulisan sang pencipta itu sangnya, S-nya huruf besar. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Kita tahu ada macam-macam nih. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, hubung, pisah, tanya, seru. Nanti ini bakal dijelasin sama Jenisa. Ini nanti dijelaskan diberikan contoh juga nanti. Lanjut, ada penggunaan ejaan dalam penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu terbagi menjadi 2, yaitu unsur serapan umum dan unsur serapan khusus. Serapan umum adalah kata atau frasa yang diambil langsung dari bahasa asing dan digunakan dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Artinya kata-kata ini tetap ditulis dan dilafalkan seperti dalam bahasa asalnya. Contohnya itu seperti dalam bahasa Arab, yaitu halal. Dalam bahasa Indonesia tetap ditulis halal. Kemudian ada yatim, terus riba, kemudian tetap ditulis sama dalam bahasa Indonesia. Itu kan dari bahasa Arab tuh. Kemudian ada serapan khusus, kata atau frasa yang diambil dari bahasa asing namun penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Artinya kata-kata ini mengalami penyesuaian atau adaptasi agar lebih sesuai dengan sistem bunyi dan penulisan bahasa Indonesia. Biasanya itu seperti kata komputer. Kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan C, pelafalannya juga dia komputer, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu komputer. Itu aja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Sebelum kita tahu cara penggunaannya, ada baiknya kita tahu apa sih itu tanda baca. Oke, jadi tanda baca adalah simbol-simbol dalam penulisan. Tanda baca ini berfungsi untuk memberikan struktur pada kalimat, memberi intonasi, dan memperjelas makna dari kalimat tersebut. Tanda baca ini sangat berperan penting dalam penulisan, karena tanpa tanda baca, kalimat bisa menjadi ambigu dan sulit untuk kita pahami. Jadi, tanda baca ini sangat banyak sekali jenisnya dan sering kita jumpai dalam membaca sebuah tulisan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada titik. Bisa kita lihat contoh dari penggunaan tanda baca titik ini. Di nomor 1 ada kalimat mereka duduk di sana. Dari contoh nomor 1 ini, bisa kita lihat atau kita analisis fungsi titik dari kalimat ini, yaitu sebagai penanda dari akhir kalimat, akhir pernyataan, menandai akhir dari
kalimat ini. Di contoh nomor 2 dan 3 menunjukkan posisi titik yang ada 2. Yang pertama di akhir kalimat, yang kedua ada di ketika menunjukkan waktu. Nah, memang fungsi titik ini bisa digunakan ketika kita menulis waktu. 16.00, 12.00, titik di situ kan tetap. Di contoh nomor 4 dan 5 kita bisa lihat dipakai ketika menulis singkatan. Jadi, titik ini memang bisa digunakan dalam penulisan singkatan. Selanjutnya ada tanda koma. Bisa kita lihat di sini ada banyak sekali contoh penggunaan dari tanda koma. Oke, saya akan jelaskan fungsi dari tanda koma. Tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan unsur dalam sebuah deretan. Bisa kita lihat dari contoh nomor 1, saya membeli apel, pisang, dan jeruk. Yang termasuk deretan adalah barang yang saya beli. Unsur-unsurnya apa saja? Pisang, apel, dan jeruk. Nah, selain itu, koma juga berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, serta untuk menandai jeda dalam kalimat. Jadi dari contoh-contoh ini, setiap kita melihat koma, itu menandakan jeda dari kalimat. Maka intonasi dari pembacaan kita juga dijeda. Contohnya nomor 5. Bu, bolehkah saya minta tolong? Karena ada koma di situ, jadi kita tahan. Bu, seperti itu. Bukan kita baca, Bu, bolehkah saya minta tolong? Kita lanjut ke tanda baca selanjutnya. Selanjutnya ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini fungsinya untuk menandai pertanyaan atau menandai kalimat tanya. Nah, contohnya, apakah kamu sudah selesai mengerjakan tugas? Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru ini fungsinya untuk memberikan perintah atau memberikan pernyataan seruan. Maksudnya apa pernyataan seruan? Pernyataan yang menunjukkan emosi yang kuat. Seperti contohnya nomor 1. Hore, aku lulus ujian. Nah, itu memberikan emosi yang kuat bacaannya. Untuk contoh dalam kalimat perintah, contohnya seperti Jenisa, cuci piring sana. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini berfungsi untuk memisahkan dua kalimat yang masih berhubungan erat. Mirip-mirip seperti koma, tetapi biasanya di tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam deretan yang sudah mengandung koma. Jadi contohnya di sini nomor 1, agenda rapat meliputi A. Pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, titik, koma. Jadi dari contoh nomor 1 ini agenda rapatnya lebih dari 1. Namun dalam kalimat 1 sudah ada mengandung koma. Maka untuk memisahkan kalimat 1 dan kalimat 2 digunakan tanda baca titik koma. Seperti itu. Selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini biasanya kita gunakan untuk mengantar penjelasan atau perincian. Nah, tanda titik 2 ini bisa juga kita pakai untuk memulai daftar buku atau perbandingan. Contohnya di nomor 1, dia menyukai buah-buahan, terutama mangga, apel, dan jeruk. Di sini digunakan titik 2 setelah kata terutama. Nah, di sini mau mengantar penjelasan atau mengantar perincian atau mengantar percontohan. Nah, di contoh nomor 2, rapat akan dimulai pukul 10.200. Nah, jadi dalam penggunaan waktu ini bisa titik atau titik 2. Oke. Selanjutnya di contoh nomor 3, jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2:3. Mengapa di sini titik 2 dibaca banding? Nah, karena di sini fungsi titik 2 adalah sebagai perbandingan dari kalimat ini. Selanjutnya ada tanda kutip atau petik. Pasti kalian yang suka baca buku cerita seperti novel, dongeng, atau suka baca berita pasti sering menemukan
tanda baca, tanda kutip atau petik ini. Jadi apa sih fungsinya dari tanda kutip ini? Nah, jadi fungsi dari tanda kutip ini adalah sebagai pengapit ucapan langsung. Contohnya seperti di sini, nomor 1. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, merdeka atau mati itu adalah ucapan langsung dari Bung Tomo. Selain itu, biasanya juga tanda petik ini digunakan untuk mengapit judul buku, judul film, lagu, dan lain-lain. Selanjutnya ada tanda kurung yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan. Contohnya dari contoh nomor 1, Bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam kurung UKBI. Nah, UKBI ini termasuk keterangan tambahan yaitu singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selain itu, tanda kurung digunakan untuk mengapit bagian kalimat yang jika dihilangkan tidak akan mengubah makna dari kalimat tersebut. Contohnya begini. Peserta PIMEL diwajibkan membawa alat tulis dalam kurung buku, pulpen, dan lain-lain. Tanpa disertakan buku, pulpen, dan lain-lain, kita pun semua tahu alat tulis itu apa saja yang harus dibawa. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini mempunyai 3 fungsi. Apa saja? Yang pertama untuk menyambung kata yang terpisah saat di akhir baris atau karena ujungnya tidak ketemu. Misalnya ketika kita menulis di manual, di kertas, sudah sampai ujung, tapi katanya belum selesai. Nah, biasanya kita tuh kasih kata tanda hubung, baru kita lanjut ke bawahnya. Selain itu, fungsinya juga untuk menyambung unsur kata berulang. Maksudnya apa kata berulang? Seperti yang ada di contoh di sini, di nomor 4, berulang-ulang. Nomor 3, anak-anak. Atau bisa juga kita tambahkan bolak-balik. Ya, seperti itu. Tanda hubung juga biasanya bisa kita pakai untuk menuliskan rentang waktu dan angka. Rentang waktu dan angka. Seperti contoh di nomor 2 di sini, periode 2020 sampai 2024. Nah, kata tanda hubung di sini dipakai untuk menghubungkan waktu 2020 sampai 2024. Dibacanya sampai. Seperti itu. Dan yang terakhir ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini biasanya dipakai untuk memberikan contoh yang sama atau contoh yang atau unsur yang mirip tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya, contoh nomor 1. Semua siswa harus membawa buku atau alat tulis. Nah, itu sama saja, buku kan alat tulis juga. Jadi unsurnya sama, tapi namanya yang berbeda, seperti itu. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses memisahkan sebuah kata menjadi suku-suku kata. Pemenggalan ini umumnya dilakukan ketika kita menulis dan kata tersebut harus dipindahkan ke baris berikutnya karena keterbatasan ruang. Aturan pemenggalan kata dasar. Yang pertama, pemenggalan dilakukan di antara suku kata. Jangan memisahkan huruf-huruf di tengah suku kata. Yang kedua, hindari memisahkan 2 huruf konsonan yang pertama. Jika ada 2 huruf konsonan berurutan di awal suku kata, jangan dipisahkan keduanya. Yang ketiga, perhatikan huruf vokal. Pemenggalan umumnya dilakukan sebelum huruf konsonan yang berada di antara 2 huruf vokal. Yang keempat, huruf diftong tidak boleh dipisahkan. Huruf diftong seperti AI, AU, EI, dan OI harus tetap utuh. Yang terakhir, kata ulang tidak boleh dipisahkan di tengah-tengahnya. Kata ulang seperti rumah-rumah harus tetap utuh. Lalu kita masuk ke singkatan dan akronim. Sejarah singkatan pada zaman kuno itu kita bisa flashback ke zaman Romawi dan Mesir. Misalnya pada zaman Romawi itu singkatan dipakai untuk menghemat ruang pada batu nisan dan monumen. Lalu contohnya ada IMP atau imperator dan COS atau konsul digunakan untuk mengidentifikasi pejabat
menggunakan gelar. Lalu pada abad pertengahan, singkatan itu sering digunakan dalam manuskrip dan dokumen gereja. Banyak singkatan digunakan untuk penulisan kata-kata atau menyederhanakan kata-kata Latin yang sering muncul dalam teks-teks keagamaan. Lalu kita masuk ke Renaissance dan era modern awal. Di abad ke-15 itu pastinya pencetakan sudah mulai berkembang. Tetapi di sini singkatan tetap dipakai karena masih penting untuk mengurangi biaya maupun menghemat ruang. Dan buku-buku dan dokumen resmi dari periode ini seringkali memuat banyak singkatan. Sejarah akronim. Pada awal mula, sejarah akronim mulai berkembang pada abad ke-19. Pada masa ini, perkembangan teknologi dan organisasi baru seperti perusahaan dan lembaga pemerintah memerlukan istilah yang lebih singkat dan mudah diingat. Lalu, Perang Dunia I dan II. Akronim menjadi sangat umum di organisasi, militer, dan pemerintah, mulai menggunakan akronim untuk menyebut unit, operasi, dan teknologi dengan cepat dan efisien. Contoh, NATO atau North Atlantic Treaty Organization, dan radar atau Radio Detection and Ranging. Lalu terakhir, di era teknologi dan digital. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, akronim menjadi sering digunakan. Misalnya, istilah-istilah seperti WWW atau World Wide Web dan HTML atau Hypertext Macro Language menjadi bagian dan bahasa sehari-hari. Pengertian singkatan. Singkatan itu adalah gunanya untuk mempermudah kata-kata atau penulisan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Pengertian singkatan sendiri adalah bentuk pendek dari kata atau frasa dalam menghilangkan sebagian dari huruf atau suku kata. Singkatan dapat terdiri dari huruf awal dan kata-kata dalam frasa atau hanya bagian dari kata yang telah disingkat. Pengertian akronim. Akronim biasanya lebih mudah diucapkan dan diingat dibandingkan dengan singkatan yang mungkin sulit dipahami tanpa konteks. Akronim adalah jenis singkatan di mana huruf-huruf awal dari kata-kata dalam frasa digabungkan untuk membentuk kata baru yang dapat diucapkan sebagai satu kesatuan. Lalu kita masuk ke part yang terakhir, perbedaan utama. Pembentukan. Singkatan umumnya adalah penghilangan bagian dari kata, sementara akronim adalah gabungan dari huruf-huruf awal kata dalam frasa yang membentuk kata baru. Lalu pengucapan. Singkatan seringkali diucapkan huruf demi huruf. Misalnya, SMP diucapkan SMP, sedangkan akronim biasanya diucapkan sebagai satu kata. Misalnya, NASA diucapkan NASA. Lalu yang terakhir, contoh penulisan. Singkatan seringkali menyisakan bagian dari kata, sementara akronim membentuk sebuah kata baru dari huruf-huruf awal. Baik, selesai sudah penyampaian seluruh materi dari kelompok kami. Diharapkan kepada teman-teman dari perwakilan setiap kelompoknya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya punya satu pantun. Terbang tinggi burung cendrawasih. Cakep. Sampai malam cari kenari. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga paham dengan penjelasan kami. Sekian dari saya, Jenisa Saputri sebagai moderator dari kelompok 7. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.